Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Jontara Haryono, NPM 17160000014, kelas reguler 17 HTN. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem desentralisasi hubungan pusat dengan daerah, politik pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah ya. Oke, video ini saya buat untuk memenuhi tugas-tugas pada ujian mid semester ya, pada mata kuliah Hukum dan Politik Indonesia. Baiklah, untuk kawan-kawan silahkan simak video ini. Nah, kewenangan pembentukan Perda itu merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah. Perda itu, peraturan daerah, merupakan instrumen yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal. Nah, dari sudut pandang pemberdayaan politik, tujuan desentralisasi ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Tujuan desentralisasi dari sisi pemerintah daerah adalah untuk mewujudkan political equality, local accountability, dan local responsive. Nah, sementara itu tujuan desentralisasi dari sisi pemerintah pusat itu adalah untuk mewujudkan political education, provide training in political leadership, dan create political stability. Kemudian keberadaan peraturan daerah dalam Undang-Undang 1945 sebelum diamandemen memang tidak dikenal ya, sehingga peraturan daerah termarginalkan dari tata susunan peraturan perundang-undangan ya, di Indonesia. Setelah Undang-Undang 1945 diamandemen, eksistensi dari peraturan daerah ini sudah dikukuhkan secara konstitusional, sebagaimana dituangkan dalam pasal 18 ayat 6 yang mana berbunyi itu pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Untuk menghasilkan sebuah produk peraturan daerah yang baik dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, maka perlu dilakukan berdasarkan prosedur penyusunan peraturan daerah agar lebih terarah dan terkoordinasi. Nah, dalam pembuatan peraturan daerah itu sendiri perlu adanya persiapan-persiapan yang matang dan mendalam. Antara lain itu, yang pertama, dimilikinya pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam peraturan daerah. Adanya pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut itu ke dalam peraturan daerah secara singkat tapi tetap jelas, dengan pilihan bahasa yang baik dan mudah dipahami, disusun secara sistematis berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, prosedur penyusunan peraturan daerah itu merupakan rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya. Pembentukan peraturan daerah itu adalah proses pembuatan peraturan daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, pembahasan, kemudian dengan adanya teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, kemudian pengundangan dan penyebarluasan. Nah, dalam mempersiapkan pembahasan dan pengesahan, rancangan peraturan daerah ini menjadi peraturan daerah itu harus berpedoman kepada pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mana peraturan daerah akan lebih operasional jika dalam pembentukannya tidak hanya terikat pada asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 sampai 147 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tetapi perlu dilengkapi juga dengan hasil penelitian yang dalam sehingga subjek dan objek hukum yang hendaknya diaturnya itu serta diawali dengan pembentukan naskah akademik terlebih dahulu. Nah, Perda sendiri ini mempunyai kedudukan yang strategis ya, karena
diberi landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Perda ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana amanat UUD RI tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian yang kedua itu sebagai penampung kekhususan dan keberagaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat daerah. Namun pengaturannya itu tetap dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga, berfungsi sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Fungsi yang keempat itu sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda memiliki fungsi yang sama dengan peraturan perundang-undangan. Ada pakar hukum yang bernama Bagirmanan ya. Bagirmanan mengemukakan tentang fungsi peraturan perundang-undangan yang dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu yang pertama itu ada fungsi internal. Nah, fungsi internal ini adalah fungsi pengaturan perundang-undangan sebagai subsistem hukum atau hukum perundang-undangan ya, terhadap sistem kaidah hukum pada umumnya. Secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi penciptaan hukum, fungsi pembaruan hukum, fungsi integrasi pluralisme hukum, fungsi kepastian hukum. Nah, secara internal, peraturan perundang-undangan ini menjalankan beberapa fungsi. Yang pertama itu fungsi penciptaan hukum, kemudian fungsi pembaruan hukum, lalu fungsi integrasi pluralisme sistem hukum, dan fungsi kepastian hukum. Yang kedua tadi, fungsi eksternal itu ada fungsi eksternal ya. Fungsi eksternal adalah keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan tempat berlakunya. Fungsi eksternal ini dapat disebut sebagai fungsi sosial hukum yang meliputi fungsi perubahan, fungsi stabilisasi, fungsi kemudahan. Nah, dan demikian, fungsi ini dapat juga berlaku pada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum jurisprudensi. Bagi Indonesia, fungsi sosial ini akan lebih diperankan oleh peraturan perundang-undangan karena berbagai pertimbangan yang sudah disebutkan di depan tadi. Nah, fungsi sosial dapat dibedakan menjadi ada 3 ya. Yang pertama, fungsi perubahan. Kemudian yang kedua ada fungsi stabilisasi dan yang ketiga ada fungsi kemudahan. Pembentukan perda itu memang harus benar-benar sesuai dengan semangat otonomi daerah ya. Dengan demikian, perda harus benar-benar mampu menjembatani kepentingan masyarakat di daerah. Tidak dapat dibenarkan manakala perda dibentuk hanya sekedar kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Nah, perda itu memang harus benar-benar merupakan produk hukum ya, yang mampu mendukung pemerintah di daerah sesuai dengan namanya, peraturan daerah. Nah, sudah seharusnya kalau peraturan tersebut bersubstansikan kepentingan masyarakat di daerah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Mohon dikoreksi, disediakan di bawah ada kolom komentar, silahkan koreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.